Saudaraku yang kekasih, pagi ini kita akan belajar sebuah pelajaran ya, yang Anda butuh rada fokus. Setuju untuk fokus? Amin. Jangan noleh kanan kiri, jangan mikir ini pikiran dibawa kemana-mana, nanti habis ini makan di mana, jalan kemana, nanti aja kalau pulang ya. Sekarang kita fokus supaya jalan kita dipimpin oleh Tuhan, dan pada saat Yesus datang kembali kali yang kedua kita kedapatan setia. Amin. Ya, kita baca dalam Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 6, kemudian lompat ke 15 dan 16. Ayat 3 sampai 6 atau duanya ya, 2 sampai 6, kemudian 15 dan 16. Tolong. Yosua 3 ayat 2 sampai 16. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-15 sampai 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Amin. Pertama saya jelaskan posisi supaya Anda tidak bingung. Kalau Anda baca cuman sekilas, Anda tidak dapat apa-apa. Saya rindu semua jemaat di sini mau belajar sendiri juga baca Alkitab. Amin. Belajar baca Alkitab dan mengerti, bukan cuma belajar aja. Belajar dan mengerti. Saya berharap semua belajar dan mengerti. Itu sebabnya saya ajak Anda untuk bersama-sama kita lihat. Tolong gambarnya tabut perjanjian dulu ya. Nah, ini tabut perjanjian, ini tampak depannya. Saudaraku, tampak depannya ya. Lalu saya sebetulnya nanti Anda lihat-lihat di rumah tabut perjanjian yang perspektifnya nyudut gini. Ini atas sini ada 4 kerup yang ketemuan gini. Nah, ini
Di ujung-ujung kanan sama kiri itu ada gelang-gelang. Ada gelang-gelangnya. Nah, gelang itu dimasuki tongkat gini, ya. Dimasuki tongkat lalu dipikul. Siapa yang mikul? Imam. Lewi ada bagian-bagiannya. Jadi nanti lihat di rumah ada yang gambar yang dipikul, cari di Google aja gitu ya. Ini luar biasa, saudaraku. Nanti kapan-kapan kita belajar tentang tabut ini. Tabut ini adalah gambaran daripada hadirat Allah di tengah umatnya. Itu sebabnya Anda ingat ada sebuah cerita bagaimana Raja Daud pengen membawa tabut Tuhan untuk ditaruh di Yerusalem, tapi disewakan kereta. Dampaknya ambruk, dan Usa yang lihat tabut perjanjian doyong gini, megang mau menyelamatkan, saudaraku. Pada saat tangannya nyentuh tabut perjanjian, langsung mati. Daud jadi takut luar biasa. Ini luar biasa, hadirat Tuhan di tengah umatnya. Istilahnya, inilah tahta kemuliaan, tahta kejayaan, tahta kekuasaan Allah ada di tengah-tengah umatnya. Ya, ini tabut perjanjian. Kemudian gambar berikut saya pengen tahu, ini pengen jelasin. Saya siapin gambar supaya Anda punya bayangan yang dimaksud oleh ayat ini. Ini pakai pikiran ya, bukan ngerungokno mbek guyu-guyu, ngerungokno mbek mikir, saudaraku ya. Dan hati harus konsentrasi. Anda mau itu pujian terakhir tadi, supaya engkau mendapati aku tetap setia. Amin. Anda mau tetap setia? Ini kamu, saya enggak ada janjian sama Pak Yap, tapi persis memang ya. Nah, satunya ya, ini boleh. Anda tahu yang di ujung kiri itu ya gambarnya manusia lah, orang berdiri gini ya, orang berdiri. Lalu harus ada jarak antara orang dengan tabut itu kurang lebih 2000 hasta. 2000 hasta itu sama dengan 90 meter. Kurang lebih 90 meter. Nah, di ujung ini tabut bukan cuma tabut gini, tapi ada tiang awan ketika siang hari, ketika malam hari ada tiang api. Setuju? Bisa ngerti gambaran ini? Jadi orang Israel itu pada saat sampai di tepi sungai Yordan, saudaraku ya, saya ceritakan cerita ini. Kalau enggak habis 1 minggu, nanti 3 minggu, 4 minggu kita akan lanjut pelajaran ini ya. Saya yakin Anda tertarik karena supaya kedapatan setia pada saat Yesus datang kali yang kedua. Amin. Ya. 90 meter kurang lebih. Jadi ada jarak. Tadi di ayat yang ke-6 kalau enggak salah, tujuannya adalah supaya kamu dapat berjalan ke arah, betul ya, ayat 6 tadi. Mana? 5 ya. Oh, ini ayat 4. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saya tanya, tiap hari hidup Anda sudah pernah dilalui enggak? Hari ini sudah pernah dilalui enggak? Belum kan? Besok Anda sudah pernah lalui? Enggak ada. Ini di setiap hari perjalanan hidupmu, kamu dapat tuntunan dari hadirat Tuhan. Engkau lihat dengan jarak yang cukup 90 meter ini bukan karena harus demikian jauh, tapi jumlah penduduk Israel yang dibawa keluar dari Mesir menuju ke kota Kanaan 2 juta laki-laki. Sing cilik-cilik. Yang perempuan. Kalau 2 juta laki-laki, 1 suami 1 istri. Berarti bisa 4 juta. Ya kan? Kalau 4 juta anaknya telu. Ya lek 3, lek 12 kayak Yakub gitu. Istrinya 3. Jadinya berapa? Ya anggap aja dihitung 2 juta jadi 5 juta. Saya tahu ruang geraknya orang, saya ajak ngitung ya, itu Anda bisa lihat di standar internasional. Ruang geraknya orang itu kalau berdiri gini aja ya, ini 30 cm, ini 60 cm. Itu diem gini, 60 Anda ukur aja, ini 30, ini 60. Tapi kalau jalan, bisa enggak 60-30 gini, masa gini?
bobrok depannya kan? Berarti kurang lebih kesininya adalah 120. Nah, Anda gini lagi. Bisa ngerti ya? Punya bayangan ya? Ini tak ajak, enak loh. Kita ngomong-ngomong, ya ojo mencurang nemen yang rodo santai, tapi bukan lari kemana-mana pikirannya ya. Ininya kan enggak bisa 60, Anda masuk ngempit gini. Kan jalan ya gini, jadi 90 kali 1,2, anggaplah 1 meter persegi satu orang. 5 juta orang, itu 5.000 meter persegi. Ini sudah estimasi di limit paling pas-pasan, jalannya rapi kabeh, kayak baris. Loh. Belum pandemi, kalau pandemi 2 meter jaraknya, ini enggak pandemi. Jadi, nah ini untuk 2 juta orang, garis lurus itu mungkin cuman putus-putus, sebetulnya enggak mungkin orang ditoto garis lurus, tapi mesti rada lengkung gini, ya. Bisa punya bayangan apa yang diceritakan Alkitab tadi. Saya mau Anda supaya ngerti, oh ceritanya kayak ini loh. Ojo bet, loh apa ya mau? Jujur aja sering gitu kan. Nah, ini jadinya kayak gini. Nah, dengan ini, saudaraku ya, saya sengaja sudut pandang Anda terhadap tabut yang di tengah sini kenceng ketok sisi mananya, yang di pinggir sini ketok sisi mananya, ada beda enggak? Ada sudut pandang yang beda. Terus satunya lagi yang vertikal, ini horizontal. Manusia itu punya sudut pandang maksimal 120. Kalau 180 Anda mesti noleh gini. Nah, tapi ketika Anda berjalan dengan wajah yang ngadep ke depan, sebetulnya Anda bisa mandang sampai 120 derajat. Itu maksimal. Yang lebih efektif 90 derajat. Kemudian 60 derajat dan 30 derajat itu fokus. Saya ngomong gini, kok cek ruwet sih Bu gitu ya. Nanti Anda akan tahu tujuan. Saya pengen buka sesuatu yang Anda mungkin belum pernah ngerti. Dan hari ini saya rindu Anda ngerti bahwa Tuhan itu ketika memberikan perintah, memberikan aba-aba secara simbolis, tapi pengertiannya sangat dalam. Mau ngerti? Amin? Ya, saya yakin Anda tertarik gitu ya. Sudah. Nah, ini secara vertikal ini itu sudut pandang manusia gini nih 120 maksimalnya. Artinya ketika engkau memandang yang di sisi sana atau di sisi sana di titik 120, Anda enggak fokus, tapi kemana-mana. Anda semi fokus, Anda lihat sampai 60 sampai 90, dalam sudut 60 sampai 90 itu Anda sih oke lah, tahu sana tahu sini lah gitu ya. Padahal kalau nyetir tahu sana tahu sini gini kira-kira bisa enggak? Waduh, kendaraannya di tol Banter, sekarang tol dibatasi 100 ya, benar ya? Wah, banternya 160, terus tengok kanan tengok kiri, bahaya saudaraku ya. Ini sudut pandang horizontalnya 30, 60, 90. Ketika Anda berdiri di sini Anda lihat 120 derajat, itu Anda sebetulnya sudah ngelantur. Jelas? Tujuan Tuhan di ayat yang keempat tadi, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang akan kau lalui, yang harus kau lalui. Dan jalan itu belum pernah kau lalui. Perjalanan ini adalah perjalanan setiap hari hidup kita, bukan? Setiap hari Anda kan selalu baru toh, belum pernah dilalui, tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Selalu baru, setiap hari selalu baru. Tapi janji Alkitab selalu, setiap pagi ada kasih setia Tuhan juga selalu baru. Fokus, engkau akan mendapatkan kasih setia Tuhan. Fokus dan engkau akan mendapatkan
mujizat. Hari ini Tuhan akan buat perkara besar. Anda percaya setiap hari Tuhan buat perkara besar buat Anda? Loh, ambekan hitungan ping berapa sih? Satu hari itu ambekanmu ping piro? Gitu, ping piro? Itu kayaknya dianggap remeh oleh banyak orang. Tapi coba yang di rumah sakit megap gitu. Merasa enggak kalau ambekan lancar ini perkara besar yang Tuhan kerjakan buat kita? Loh, betul, setiap hari selalu baru. Dan di jalan yang akan kau lalui, engkau harus ambil posisi ini. 90 meter itu berjemaah, artinya karena rombongan. Rombongan kita tidak sendiri-sendiri, kita harus punya teamwork untuk jalan. Kalau enggak nyasar, enggak tahu. Teamwork itu kalau situ delereng ini, keliru jalanmu. Betul enggak? Lurus lagi. Itu butuhnya. Nah, sudah ngerti cerita ini seperti ini? Yang vertikal itu kita bisa lihat ke bawah itu standar ini ya, internasional 60 derajat. Tapi ke atas itu cuma 30. Tapi ini karena jarak yang sekian dan ada tiang awan, tiang api, semua kelihatan. Dan kalau Anda fokus, maka Anda akan berjalan menurut tuntunan ini. Amin. Berjalan menurut jalannya tabut perjanjian. Sudah jelas? Nah, sudah, gambarnya bisa dihapus. Ya, saya akan bagi hari ini jadi 4 bagian. Anda tahu. Bagian yang pertama adalah pernah saya singgung 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Tentang apa? Tanggung jawab dan kerjasama para imam. Tanggung jawab dan kerjasama para imam. Lalu para Lewi, para imam. Kalau tadi dikatakan Lewi yang mengangkatnya. Ada Lewi, ada imam, masing-masing sesuai dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Nah, saudaraku, Anda masih ingat Lukas 12:47? Masih ingat Lukas 12:47? Hamba yang tahu kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan dan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Saudaraku, tanggung jawab para imam. Fokus apa? Tanggung jawab dan kerjasama para imam. Tabut perjanjian tadi, gambar yang Anda lihat tadi, itu tidak bisa diangkat satu orang. Halo, tidak bisa diangkat satu orang. Tapi 4 orang imam, masing-masing di ujung, di tempat apa? Penyangga itu dipasangkan. Itu ada 1 orang imam yang berjalan dengan baik, dengan posisi baik. Ini 4 orang ini butuh kerjasama enggak? Untuk tabut perjanjian ini bisa berjalan dengan baik, butuh orang kerjasama enggak? Imam-imam, Anda punya tugas, punya amanah untuk menjunjung. Pundak itu bicara tentang tanggung jawab. Anda punya tanggung jawab untuk mengusung hadirnya Tuhan di tengah-tengah jemaah, di tengah-tengah ibadah. Nek abot suasanane ojo nyalano sopo-sopo. Amin. Kok abot ya? Lu berat sama dijunjung. Kalau ringan sama dijenjeng kan gitu ya. Setuju? Abot. Oh, ini jalan gini wis abot. Wis mlaku dhewe diculno sing situ. Bisa jalan enggak? Jemaat di sini atau ya pada umumnya orang-orang, para imam, para pelayan Tuhan itu lebih suka apa? Kalau enggak tugas
keliling-keliling ke tempat lain. Dek kene kok abot, dek kene kok gak modern, dek kene kok alat musiknya kurang. Di sini kok pemainnya, saudara, pemain itu memang tergantung pada apa kecanggihan Anda main. Tapi saya ingatkan juga bukan hanya kecanggihan main, kesiapan hati Anda untuk melakukan pelayanan dengan kerelaan hati yang sepenuh itu sangat menentukan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kalau Anda pelayan Tuhan di tempat ini, ojo soyo terus ke tempat lain denganku gak enak Ya apa kalau saya gitu? Anda punya tugas, gak enak, ayo dijunjung bareng. Itu 4 orang yang pikul, tapi imam yang lain standby. Saudaraku, nyebrang 5 juta orang di sungai Yordan. Masa orang sitok gini terus? 4 orang gak ganti? Ya gak kuat lah, lepok. Pasti ada pergantian pengusung. Tapi yang jelas semua itu adalah Lewi yang ditugaskan bagian ngusung. Dan itu semua standby. Ketok sitoke wis sempoyongan gini, oh sitoke dijonjong langsung. Satunya langsung jonjong, langsung jonjong. Kalaupun Anda tidak tugas, Anda punya tugas untuk mengamati. Kalau ada yang perlu, paling tidak dukungan doa Anda di bawah. Amin. Sak keluarga. Papaku senenge nang kono. Abot Pak, gak enak, gak modern, kurang modern. Itu loh pakai misalnya saudaraku, di sini kok gak kelar bayar bintang 7. Cari yang ada bintang supaya suasananya hihihaha rame. Saudaraku, ibadah bukan hihihaha, bukan rame, tapi ibadah adalah menikmati hadirnya tabut di atas junjungan para Lewi, para petugas yang menjunjungnya dengan sesuai dengan aturan. Amin. Bisa ngerti? Waduh, tante omongannya gak enak tok gitu. Enggak, saudaraku, betul. Anda mau sampai saat Yesus datang kembali kali yang kedua, dikatakan hambaku yang setia. Amin. Amin. Itu satu, saudara. Kerjasama. Ya, tapi fokusnya siapa? Fokusnya satu, Tuhan, bukan yang lain-lain. Ya, nanti kita lihat fokus ya. Terus saya ngasih contoh, kalau Anda ingat 2 Paskah atau 3 Paskah yang lalu, saya kasih Anda kuis. Paskah terbesar yang dirayakan oleh orang Israel itu dirayakan oleh raja siapa? Terus lali kabel. Padahal tak cepai vouchernya hotel ke Bali 5 hari. Lali kabeh kan? Raja Yosia. Saya ini nanti Anda baca di rumah ya, baca di rumah 2 Tawarikh 35. Itu Anda baca di rumah. Nah, saya cuma cerita aja. Yosia ini jadi raja pada saat usia 8 tahun. Iso opo? Siapa? Ada yang bawa anak umur 8 tahun? Mbak sini coba. Isa apa? Raja Popo, saudara, jadi raja. Tapi ketika dia dibimbing oleh imam, seorang imam, lalu 18 tahun kemudian, pada saat dia usia 26 tahun, waduh, dia mulai mengawali, lihat rumah Allah kok ambruk kabeh. Di rumah Allah kok ini ada kolam pembasuhan, tapi kolamnya kok bukan kolamnya orang Israel. Ini kok kolamnya orang Amon yang oleh Raja Ahaz dibawa sini. Di rumah Allah di waktu itu Yerusalem ada banyak ilah-ilah lain yang dibangun oleh Salomo. Ada di rumah Allah. Meriah. Rumah Allahnya meriah. Siapa yang bangun? Salomo. Nanti kapan-kapan kita bahas supaya kita tahu bahwa rumah Allah itu harusnya kayak apa gitu saudaraku ya. Nah, lalu Yosia ini semenjak 26 itu kan dewasa ya. Semenjak dia dewasa, dia lalu mulai mengerjakan, melakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sebagai Raja Israel walau dia tertatih-tatih. Itu sebabnya ditemukan kitab dan itu sebabnya semua rumah Allah
bersihkan dari berhala-berhala yang lain, bahkan tugu-tugu berhala di luar dibersihkan semua oleh Yosia ini. Kemudian dia mengadakan Paskah. Menjelang mengadakan Paskah, dia memilih yang Lewi, yang suku Merari, yang siapa? Jadi yang Asaf, yang bagian nyanyi, dikasih suruh nyanyi, yang bagian musik, ceracap, gambus, disuruh main ceracap, gambus, yang bagian semua seturut bagiannya. Anda tahu pernah no kabeh, dan imam-imam yang sudah melecehkan dirinya dengan melayani Baal atau berhala-berhala yang lain dipecat semuanya. Tidak boleh ikut pelayanan. Yang boleh ikut pelayanan adalah yang murni. Sementara yang dipecat itu buat yang mau bertobat boleh ikut ibadah Paskah. Yang tidak dibunuh semua. Luar biasa. Saya cerita ini nanti kapan Anda baca, Yosia itu seorang raja yang luar biasa. Tapi saya ceritakan melakukan kehendak tuannya dengan mempersiapkan diri, bahkan mempersiapkan semuanya dengan sangat perfect. Ini namanya Yosia. Itu sebabnya di masa kepemimpinannya harusnya Israel itu sudah kena tulah, kena kutuk karena penyembahan berhala yang ada. Tapi karena Yosia ini begitu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, di zamanmu tidak akan terjadi masa kutuk itu. Engkau akan diluputkan sampai engkau kembali kepada nenek moyang. Setelah zaman Yosia, ya zamannya Yoyakin, zamannya apa? Habis semua dibawa ke Babel. Jadi, saudaraku, ini bagian pertama ya. Jadi apa? Tanggung jawab dan kerja sama. Anda punya tanggung jawab? Saya rindu saudara. Kita enggak hura-hura rame-rame, tapi saya rindu setiap pribadi lepas pribadi. Itu betul-betul pribadi menjadi pribadi yang diperkenan oleh Allah. Amin. Itu penting. Hura-hura enggak penting. Yang penting adalah aku diperkenan oleh Tuanku. Ketika aku diperkenan oleh Tuanku, aku berjalan menurut kehendak Tuanku. Tuanku datang, aku adalah hamba yang dinyatakan setia. Amin. Nah, saudara. Kemudian ini di 2 Korintus 15, tidak usah baca, ayat yang ke-58. Saya yakin semua pelayan Tuhan hafal. Semua yang kau kerjakan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Artinya apa yang kau tabur, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, Tuhan tidak pernah ngutang kepada kita. Amin. Tuhan akan melebihkan semua yang kita kerjakan. Tapi mungkin ini yang Anda tidak tahu. Hari ini saya buka. Saudaraku ya, 1 Korintus 15, 41. Itu kan 58. Dibaca aja yang ini. 1 Korintus 15 ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Terima kasih. Anda nyantol ini. Kaitannya dengan upah di ayat yang ke-58. Upah pelayanan. Ini ayat 41-nya. Jadi ada tingkatan pahala. Amin. Bisa ngerti, ada tingkatan pahala, ada tingkatan upah di surga nanti. Kalau di sini mungkin enggak ketok. Waduh, buktine iku nglayani ngomongi sing akeh gak tau kerja, kok diberkati. Bukan cuma itu, Saudara. Nanti ada tingkatan, kalau upah itu mungkin di sini. Kalau pahala itu di surga. Amin. Untuk hidup yang kekal ada pahalanya. Dan pahalanya ada bedanya. Amin. Kemuliaan matahari, kemuliaan bintang, kemuliaan bulan, bintang yang satu dan bintang yang lain akan beda-beda. Artinya nanti di surga sana, saudaraku, Tuhan akan membeda-bedakan upah, pahala yang diterima oleh setiap pelayan Tuhan sesuai dengan
ketulusan hati dalam pelayanannya, bagaimana dia melayani Tuhan. Bisa ngerti ya? Yang ini bisa ngerti. Satu lagi, saudaraku, bukan cuma di surga sana, tapi engkau kalau ada orang yang laknat, ada tingkat laknat yang beda-beda, punya pahala juga. Pahala kelaknatannya, hukumannya itu juga berjenjang. Halo? Jangan mikir, wes jahat sampai api, podo ae, gak apa-apa. Enggak, ini jelas Alkitab, Anda bisa baca nanti di Matius 23:14 itu tentang bagaimana ahli Taurat orang Farisi itu terima hukuman. Bagaimana Ibrani 10:29, bagaimana orang-orang yang tidak tahu menghargai Yesus itu terima hukuman, dan hukumannya tingkatannya berbeda-beda. Jadi yang pertama kerjasama, tanggung jawab, kerjasama, kesiapan pelayanan. Amin. Amin. Anda punya rasa berbeban, bagaimana sih supaya hadirat Tuhan jadi lebih kuat, lebih kuat. Orang tidak banyak, ya tapi yang penting bisa merasakan hadirat Tuhan itu kuat ada di sini. Luar biasa kan? Amin. Kalau Tuhan tambahkan orang dipercaya lebih lagi, ya puji Tuhan. Tapi paling tidak yang dipercayakan kepada kita, kita jadikan orang yang dikenan oleh Tuhan, orang yang punya pahala yang maksimal karena sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan secara maksimal. Amin. Ini hanya bisa terjadi ketika Musa ngomong, kamu kuduskan dirimu, kamu jarak 90, imam angkat tok. Saudaraku, ini bicara soal apa itu? Ibrani 13:17 itu bicara tentang Musa ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk semua jemaah. Imam, kepala imam pada bawahannya, up lainnya. Jadi secara berjenjang, itu berjenjang-jenjang, itu ada tanggung jawab, ada hormat, ada ketaatan. Kalau itu tidak ada, Musa bilang, besok kuduskan dirimu. Orang Israel tidak kuduskan diri, mati saudaraku. Karena Musa adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi ayo belajar. Kalau engkau kaum muda, ketua kaum mudamu dihormati. Amin. Kalau engkau kekal, ketua kelompokmu juga dihormati. Omongannya didengar. Ya, apa saja dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi yang pertama, saya rada singkat-singkat ini. Yang bagian pertama tadi, kerja dengan persiapan yang betul, punya tanggung jawab yang benar, rasa beban untuk mengusung tabut Tuhan di tengah ibadah, itu bukan cuma imam besar, tapi semua imam. Halo, amin? Semua imam. Jangan suka soyo-soyo. Anda tahu ya soyo? Oh, genku kurang rame bene. Aku tak nyanggene sing rame bene. Soyo saudaraku, nonggo. Rumahnya sendiri. Kehadiran Anda di tengah ibadah di mana Anda menjadi pelayan Tuhan, imam Tuhan, sangat berarti untuk menjadi bagian persiapan. Kalau Anda tidak sedang junjung tabut, tapi minimal Anda menjadi orang yang siap gantikan orang yang capek untuk junjung tabut. Amin. Ya. Itu satu, sudah ngerti di sini nggak? Yang kedua, saudaraku, fokus pada tujuan. Bisa ya, bisa jadi 4 kali ini mungkin ya. Saya yang sebetulnya yang hari ini terbeban itu bicara soal sudut pandang yang berbeda-beda. Itu tidak harus menjadikan kita terpecah-pecah. Asal fokusnya satu, Tuhan. Ya, tapi kita lihat yang kedua aja di anuin. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya,
Jadi tabut ini nanti kapan-kapan kita periksa bicara soal hadirat Tuhan di tengah kita. Soal pengurapan. Yang diurapi itu Kristus, saudaraku ya. Jadi yang penting fokus ya. Jadi di sini yang penting namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Amin. Amin. Hanya ada satu Allah saja. Di mana asal segala sesuatu. Dan dia juga olehnya segala sesuatu ini dijadikan. Dan karena dia kita hidup. Betul? Tiga pedoman ini ya. Asal dia Allah kita adalah asal dari segala sesuatu. Amin. Asal dari segala sesuatu. Aku adalah Alfa dan Omega. Sebelum semua dijadikan, dia sudah ada. Asal dari segala yang ada sekarang ini adalah dari dia. Kemudian oleh karena dia juga langit, bumi dan seluruh isinya ini dijadikan. Dan kita hidup karena dia. Betul? Kalau enggak karena dia mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, kita ini maut, upah dosa, maut, upah dosa, maut, upah dosa, maut. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya di atas kayu salib di Bukit Golgota, dari maut dipindah kepada hidup. Amin. Dari maut dipindah kepada hidup sehingga kita bisa nyanyi, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa, tapi di mana sengatmu? Karena semua dosa sudah ditebus oleh darah yang mahal, Yesus Kristus saat mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Amin. Jadi fokusnya Yesus Kristus. Kalau kita fokus pada diri kita sendiri, kesinggung titik, waduh, kesenggol titik, jengkel. Ada apa sedikit, ada sesuatu yang kurang, rasanya enggak puas. Fokus kita bukan diri kita, fokus kita adalah dia yang sudah mengubah kita dari mayat menjadi orang hidup. Amin. Harusnya kita binasa, tapi oleh karena dia kita hidup. Itu sebabnya kita hidup karena dia. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi Tuhannya 1 Korintus 12 ayat 5. Banyak pelayanan, ada orang pelayanan bagian satu bagian ngomel. Pelayanan enggak? Tapi ngomel positif loh ya. Jangan ngomel ngerumpi. Nah, ada satu bagian lagi kunjung. Kamu kok enggak datang ya? Dibenci enggak orang yang ngunjungi orang kamu kok enggak datang itu? Dibenci enggak kira-kira? Dua kemungkinan saudara. Ada orang seneng, aku kok diperhatiin, ya enggak datang dicari. Betul ya? Tapi ada, mau tahu aja, gua kemana-mana lu mau apa? Cerewet amat sih, gitu. Tapi macam-macam pelayanan, tapi Tuhannya satu. Bukan karena mau tahu, tanya kok enggak datang. Tapi tanya kok enggak datang adalah karena kita rekanan jemaat yang sama-sama berjalan menuju ke tanah Kanaan dan fokus kita adalah tabut perjanjian. Amin. Kemudian saudaraku, Filipi 3, enggak usah baca, ayat 13 sampai 17. Rasul Paulus, nyanyian yang terkenal, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kemudian berlari-lari sampai pada tujuan. Saudaraku, sudah fokus kan tadi? Fokus, usahanya maksimal, bukan lembean. Melayu, aku kesel. Bukan, saudara. Berlari-lari, perjuangan hidup lari itu. Gambar daripada perjuangan yang sesungguh-sungguhnya. Berlari untuk sampai pada tujuan. Dan yang ini dibaca Filipi 3 ayat 15 dan 16. Ayat 16-nya. Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, jalan Anda itu kalau belum jalani, enggak ngerti toh. Betul enggak? Dikasih firman, enggak jalani. Oh, apa wingenane? Enggak ngerti. Jangan berbohong.
besok merucut, lusa merucut lagi. Ada orang telepon, memang gak ono. Sepele saudaraku. Tapi ketika Anda berjuang untuk tidak berbohong, Anda baru ngerti, oh gak berbohong itu ternyata gak gampang ya. Betul ya? Gampang apa angel? Ndak bojo itu loh, gampang apa angel? Angel, paling angel saudaraku ya, ternyata. Perkara kecil-kecil, perucut, keperucut, bojo terus. Tapi ketika Anda sudah berjuang untuk menjalaninya, kita ini mau bohong, enggak bohong itu bisa berapa mili loh kadang-kadang demi kepentingan Tuhan. Bukan demi kepentingan kita ya, demi kepentingan Tuhan. Kita mau bocok misalnya misionari, terus di daerah orang-orang penyembah berhala. Ditambah, ini anak Tuhan apa bukan? Ya Petrus saja, di tengah-tengah orang-orang yang mau menyalibkan Tuhan. Ini golongannya itu orang Galilea ini orang Galilea, orang Nazaret ini. Petrus bilang, enggak, aku enggak kenal. Datang lagi, oh ini loh kancane, sumpah enggak kenal. Nangis enggak? Kita ketika berusaha melakukan, baru kita ngeh, baru kita ngerti. Anda sudah jadi orang Kristen yang bisa ngeh perintah Tuhan. Butuh perjuangan loh, bukan enggak. Sungguh saudaraku, saya ingat ketika di kantor polisi, saya ini barang saya tak dibayar sama orang, terus cabut, Tuhan bilang ambil hari ini. Polisinya gini, saya dibuatkan berita acara itu apa? Sembuh lali jenenge apa? Terus ditanya, Anda mengambil barang ini dari rumah ini? Iya Pak. Lah itu kan barangku toh Pak. Iya, saya tanya, Anda ambil barang ini dari rumah ini? Iya Pak. Polisinya gini, ojo ngomong ngono ta Bu, lek ngomong iya sampean dicekel masih bareng sampean dhewe. Lek ngambil barang di rumahnya orang masih barangmu dhewe, dipegang polisi Anda dianggap nyuri, hukum dunia. Itu bilang gitu. Terus saya bilang, loh saya ngambil Pak. Ngomong kok enggak Bu, tak ketik, gak apa-apa aku roh, tapi ngomong kalau enggak, gitu saudaraku ya. Suara Tuhan di hati. Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Lebih takut kepada Tuhan daripada kepada hukum manusia. Aku diem gini saudaraku. Polisinya juga melihat aku juga diem gini saudaraku. Aku meneng. Loh Bu, ngomong apa Bu? Ngomong apa Pak? Ngomong kok enggak, tak ketik. Aku jopok Pak. Gitu loh ini ya di atas ya, tidak di atas yang tidak. Takut kepada Tuhan lebih daripada takut kepada hukum manusia. Aku akhirnya bisi Tuhan di hatiku. Tuhan mbok suruh, Tuhan tanggung jawab lo ya. Polisinya gemes saudara. Lo ngomong enggak Bu? Iya Pak. Hukumnya kalau iya ngambil langsung penjara saudaraku disik. Urusannya mburi, jupuk disik. Waduh pikirku ya pendeta, ya wedok, terus langsung dipenjara ya mumet loh saudara. Ngisi-ngisi ini mlebu koran. Tapi Allah kita itu dahsyat. Ketika kita mencoba, ketika kita belajar, ketika kita berusaha melakukan perintah Tuhan di dalam hidup ini, kelihatannya rugi dan high risk. Tapi pembelaan Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, berpegang kepada kebenarannya, itu luar biasa. Amin. Ada tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa, saudara. Allah luar biasa. Allah luar biasa. Pikirmu gak berbes mili, mulai dredeg loh saudara. Waduh, aku tadi disuruh ngomong enggak, gampang tuh, enggak. Wong tulisin aku robu, tapi ngomong enggak. Emo Pak, aku anjen jupuk. Sampai niki apa sih gak kena dibelani? Gitu saudaraku. Wes Pak, aku memang ngambil. Akhirnya Tuhan kasih dia hikmat. Gak apa-apa Bu, ya wis. Ditulis. Ibu ini mengaku mengambil, tapi tidak ada orang yang menyaksikan ketika ibu ini ambil. Gitu saudaraku. Waduh, luar biasa kan? Ada kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat.
Saya 1 peser tidak kena apa-apa. Barang saya kembali semua, orang itu tidak bayar. Sungguh luar biasa. Harap kepada manusia itu sia-sia. Harap kepada manusia itu sering gagal. Tapi harapan kita kepada Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, saya sedikit saya kasih contoh ya, di Alkitab ini ada orang yang fokus melakukan kehendak Tuhan. Ahan ketika perang di Yeriko, harusnya perang. Nah, dia noleng ini saudara. Ada baju sinear bagus. Ada emas 1 kilo. Ada perak. Cawuk. Cepit no ini saudara. Bawa pulang, taruh bawa kolong. Hati-hati yang enggak fokus. Kanan, kiri, depan, belakang. Ada banyak hal yang menarik perhatianmu sehingga engkau dibuat untuk tidak fokus kepada Tuhan. Tidak fokus pada jalan yang harus kau jalani. Dampaknya akan mati dilempari batu, tidak sampai di tanah perjanjian. Sekarang perjalanan hidupmu setiap hari baru. Engkau nemui tawaran-tawaran baru yang menarik. Gang torek, bujuk-bujuk titik, jincailah. Hati-hati saudaraku. Tuhan itu ada kalanya menguji. Bukan kebetulan kalau Ahan datang masuk ketok ono baju sinear, kelihatan ada emas, kelihatan ada perak. Bukan kebetulan, itu ujian bagi Ahan atas fokus dan kesetiaannya. Petrus ketika Tuhan kalau itu engkau suruh aku turun jalan di atas air, datang ke sini. Petrus turun. Waduh, jalannya megol-megol mungkin saudaraku, aku bisa jalan di atas air. Ketika dia tidak lagi fokus melihat Tuhan, tidak lagi fokus mendengarkan perintah Tuhan, jalanlah kemari. Angin terasa bertiup, dia mulai mau tenggelam. Obatnya cuma 1. Teriak, panggil nama Yesus. Dan tangannya akan terulur kembali mengangkat engkau untuk menolong engkau supaya fokus kembali. Saya tidak memperpanjang ini, mungkin ayat tema di atas ini nanti bisa 4 kali pertemuan ya. Tapi saya yakin Anda butuh ini. Anda butuh dinyatakan sebagai hamba yang setia ketika Yesus datang kali yang kedua. Itu sebabnya gambar-gambar ini jangan dihapus ya di ini, nanti mungkin saya tambahkan lagi gambar baru supaya Anda bisa punya bayangan. Hidup Kristen itu gitu loh. Bukan datang ke gereja, bukan. Tapi bagaimana menerapkan firman Allah. Bagaimana kita ikut ambil tanggung jawab atas jalannya ibadah. Bagaimana kita ini harus menjalani hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita harus jalani dengan baik. Amin. Itu sebabnya ketika Petrus sudah tidak tahan lagi, angin kencang, Petrus bilang, Tuhan tolonglah aku. Mungkin hari ini engkau sedang seperti Petrus yang diombang-ambingkan. Fokusmu tidak 30 derajat, tapi fokusmu 120 derajat. Ketika Petrus pandangannya 30 derajat ke depan, yang dia lihat adalah Tuhan. Yang dia dengar adalah suara Tuhan memanggil. Perintah Tuhan menetapkan. Tapi ketika pandangannya jadi 120 derajat, yang dia lihat adalah angin, laut, air, ombak, dan tenggelamlah dia. Kita bangkit berdiri.